Malam itu, 12 Januari 2024, menjelang sholat Isya, Hasan Tanjung atau Hasan Busri keluar dari rumahnya di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, memenuhi undangan tahlilan di rumah tetangganya. Karena jaraknya yang dekat, ia memilih berjalan kaki. Ia sempat berhenti sejenak di pos ronda untuk menyalakan rokok. Saat berada di pos ronda, tiba-tiba dari arah selatan muncul sepeda motor yang melaju dengan kencang dengan sorot lampu yang amat menyilaukan mata. Motor itu dikendarai oleh Materdam yang memboncengkan kakaknya Matanjar. Mereka sepertinya terburu-buru hendak menuju lokasi tambak yang mereka jaga. Hasan mengenali kakak adik itu sebagai warga desa sebelah, yaitu Desa Larangan Timur. Matanjar dikenal sebagai jago silat karena menjadi guru pencak silat di beberapa desa sekitar. Dia juga bekerja sebagai penjaga lahan tambak di Bangkalan. Setelah sepeda motor itu mendekat, Hasan menyapa kedua kakak adik tersebut. Namun, sapaan Hasan diartikan lain oleh Matanjar dan Materdam. Matanjar terlihat emosi dan langsung membentak Hasan. Akhirnya terjadilah cekcok mulut hingga Materdam memegangi kerah baju Hasan. Sementara itu, Matanjar langsung menampar wajah Hasan sembari menghunus celurit, senjata tajam khas Pulau Madura. Matanjar lalu menantang Hasan untuk bertarung atau caro. Dia menantang Hasan untuk mengambil celurit di rumahnya. Merasa ditantang, Hasan pulang ke rumah untuk mengambil celurit. Di rumah, ia berpapasan dengan adiknya Muhammad Wardi. Kepada Wardi, Hasan mengaku ditantang carok oleh orang. Hasan tak bercerita bahwa yang menantang adalah Matanjar, yang dikenal sebagai jagoan kampung tersebut. Tersulut amarah sang kakak, Wardi menyanggupi untuk ikut carok. Dua bilah celurit disambarnya. Keduanya lalu berpamitan kepada ibunya. Sang ibu tentu melarang kedua anaknya untuk carok. Namun Hasan dan Wardi sudah terbakar amarah. Mereka tetap pergi menumpangi sepeda motor menuju lokasi tempat Matanjar dan adiknya berada. Sementara itu, sembari menunggu lawannya datang, Matanjar dan Materdam menghubungi 8 murid silatnya untuk datang ke lokasi tersebut sekitar pukul 19.30 malam. Tepat setelah mereka berkumpul, sepeda motor yang dikendarai Wardi yang memboncengkan Hasan juga tiba di lokasi tersebut. Hasan langsung melompat dari motor ketika masih melaju dan langsung mengejar Matanjar. Sementara Wardi setelah memarkir motornya langsung mencari musuh. Dari 10 orang, hanya 5 orang yang terjun dalam pertarungan berdarah tersebut. Sisanya hanya menonton. Aksi kejar-kejaran dan saling membacok celurit pun tak terelakkan. Dentingan celurit beradu terdengar dibarengi suara teriak-teriakan mereka. Duel maut 2 orang melawan 5 orang yang juga bersaudara itu berlangsung dengan cepat. Hanya beberapa menit. Hasan menumbangkan Matanjar dengan kondisi bersimbah darah. Ia lantas membantu Wardi yang tengah melawan 3 orang lainnya, yaitu Materdam, Najehri, dan Hafid. Najehri adalah paman Matanjar dan Materdam, sedangkan Hafid adalah murid silat Matanjar yang ternyata masih saudara dengan Hasan dan Wardi. Tapi ketiga orang ini pun langsung tumbang bersimbah darah melawan Hasan dan Wardi.
Sebenarnya ada satu lawan lagi yang siap akan menghadapi Hasan dan Wardi, tapi orang tersebut diminta mundur oleh Hasan. Anehnya, dalam pertarungan corok itu, Hasan dan Wardi tak sedikit pun mengalami luka-luka di tubuhnya. Hanya jaket jeans yang dikenakan Hasan mengalami robek di bagian lengannya. Setelah duel corok tersebut, Hasan dan Wardi langsung lari menuju kebun tak jauh dari rumahnya. Wardi menelepon kakaknya Abdul Rahman untuk datang ke kebun. Tak lama, Rahman datang melihat Hasan dan Wardi tengah gemetaran. Rahman terkejut mendengar pengakuan kedua adiknya yang telah duel carok dan menewaskan Matanjar, Materdam, Najeri, dan Hafid. Perasaan Rahman menjadi tak karuan. Pasalnya, dia mengenal Matanjar dan sering bertegur sapa. Rahman lalu membawa kedua adiknya ke rumah untuk bertemu ibunya dan menyerahkan mereka ke polisi. Tak lama kemudian, sejumlah polisi dari Polda Jatim dan Polres Bangkalan datang menyebut Hasan dan Wardi. Saat itu, ibu dan istri Hasan menangis histeris. Hasan juga meminta kepada kakaknya agar merawat anak-anaknya. Sementara itu, 4 korban carok yang tewas dibawa ke rumah sakit Syam Rambu, Pejagan Bangkalan pada tengah malam untuk dilakukan autopsi. Duel carok itu menjadi perbincangan warga. Mereka menilai sosok Hasan bersama adiknya adalah seseorang yang ramah dan suka bergaul. Hasan dan Wardi diketahui memiliki kemampuan silat setelah merantau ke Pulau Kalimantan untuk bekerja. Sedangkan korban carok yang tewas, Matanjar, Materdam, Najeri, dan Hafid juga terkenal sebagai jagoan silat. Lalu apakah peristiwa carok yang menewaskan 4 orang itu hanya dilatar belakangi persoalan tidak terima saat disapa di jalan saja? Menurut keterangan warga setempat, Matanjar diduga memiliki dendam dengan Hasan. Hal ini terkait masalah lahan parkir yang dikelola oleh Hasan. Selain terkenal sebagai guru silat, Matanjar juga dikenal memiliki ilmu kebal, sehingga cukup disegani warga. Meski demikian, Matanjar ternyata harus meregang nyawa dalam peristiwa carok tersebut. Sementara itu, saat diperiksa polisi, Hasan dan Wardi menampik bila mereka memiliki ilmu kebal. Kini Hasan dan Wardi sudah mendekam di sel tahanan Polres Bangkalan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Mereka terancam hukuman mati atau kurungan paling lama 20 tahun. Peristiwa carok itu sendiri entah yang keberapa kalinya terjadi di Bangkalan, Madura. Mengutip dari situs Universitas Gadjah Mada, carok adalah ritual pemulihan harga diri ketika diinjak-injak oleh orang lain yang berhubungan dengan harta, tahta, dan wanita. Oleh sebagian masyarakat Madura, carok dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan diri dan kehormatan. Orang melakukan carok dengan menggunakan senjata celurit untuk menyerang lawannya. Biasanya kasus carok diawali oleh konflik, baik itu masalah kecil maupun pelik. Meski demikian, penegak hukum menganggap carok termasuk dalam kategori perbuatan kriminal dan pelakunya dapat diberi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih telah menonton konten ini. Bagi Anda yang ingin memberikan masukan, silahkan menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi.